Lamborghini menjadi salah satu merek mobil yang paling eksklusif di dunia. Mobil asal Italia ini terkenal dengan performa dan kemewahannya, serta menjadi mobil yang banyak diminati oleh semua orang. Tapi tahukah kalian mobil Lamborghini ini tercipta karena dendam dan hinaan oleh Ferrari? Dalam video kali ini kita akan membahas awal mula terciptanya mobil Lamborghini dan bagaimana Lamborghini bisa bangkit sehingga mampu menjadi merek mobil hypercar termewah yang kita kenal sekarang. Dan, buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada ide saran dan apapun itu, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Ferruccio Lamborghini lahir pada tanggal 28 April tahun 1916 di Renazzo, Italia. Ia merupakan anak dari pasangan viticulturas Antonio dan Evelina Lamborghini. Ferruccio Lamborghini merupakan anak tertua dari 5 bersaudara. Ia tumbuh dan dibesarkan oleh orang tuanya yang merupakan seorang petani anggur di Renazzo. Sejak muda, Lamborghini memiliki minat yang besar terhadap mesin pertanian. Pada masa remajanya, ia selalu berusaha memperbaiki berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil, hingga truk. Karena ketertarikannya ini, ia memutuskan untuk memperdalam pengetahuannya tentang teknik di Fratelli Taddia, Bologna. Di Fratelli Taddia, Bologna, ia belajar memperbaiki mobil, sepeda motor, dan truk yang rusak dengan menggunakan suku cadang bekas. Ia pun menjadi populer sebagai ahli dalam improvisasi mekanik dan memperbaiki mesin. Sehingga pada tahun 1940, Angkatan Udara Kerajaan Italia merekrutnya. Di mana ia menjabat sebagai mekanik di pulau wilayah Rhodes bagian Kerajaan Italia sejak 1911. Setelah Perang Italia-Turki, ia menjadi pimpinan Satuan Pemeliharaan Kendaraan. Namun, nasib malang menimpanya ketika pulau tersebut jatuh ke tangan Inggris selama Perang Dunia II, sehingga ia tidak bisa pulang hingga tahun 1946. Penderitaannya belum berakhir sampai di sana. Pada tahun 1947, ia harus melepas istri tercintanya yang meninggal dunia saat melahirkan anak pertama mereka. Setelah perang berakhir, Lamborghini tidak ingin terus meratap dalam kesedihan. Ia mencoba mendirikan bengkel di kota Pieve di wilayah Cento. Pada akhir tahun 1947 Ferruccio Lamborghini memutuskan untuk memproduksi traktor ekonomis namun kuat, yang didedikasikan untuk para petani basah dengan pertanian kecil mereka. Saat itu ia memanfaatkan bahan-bahan sisa perang untuk membuat sebuah traktor pertanian. Dengan kerja keras dan kegigihannya, Ferruccio Lamborghini akhirnya berhasil membuat sebuah traktor revolusioner seperti jajaran Carioca. Traktor Carioca menggunakan mesin militer dengan mesin diesel 6 silinder. Traktor Carioca merupakan traktor pertama yang diciptakan dan diproduksi oleh Lamborghini. Traktor Carioca diperkenalkan ke publik pada tanggal 3 Februari tahun 1948, yang didedikasikan untuk Saint Biagio, Santo Pelindung Kota Cento. Tak disangka-sangka, bisnis yang digelutinya ini kian pesat. Hal ini membuat Lamborghini melakukan ekspansi ke berbagai produk seperti merilis alat pemanas dan pendingin ruangan. Dalam beberapa tahun, Ferruccio Lamborghini menjadi salah satu produsen peralatan pertanian terbesar di Italia. Kesuksesan ini membuatnya digelontori banyak uang. Ferruccio Lamborghini yang sudah lama ingin memiliki mobil sport akhirnya ia memutuskan untuk membeli puluhan mobil mewah seperti Maserati dan Mercedes-Benz. Ia juga memutuskan untuk membeli beberapa mobil buatan Ferrari, sebagai sebuah pencapaiannya. Disinilah awal kesuksesan Lamborghini dimulai, dan mulai berkembang menjadi salah satu produsen mobil mewah paling sukses di dunia.
Sudah sejak lama Ferruccio Lamborghini sangat tergila-gila dengan mobil Ferrari. Lamborghini pun memutuskan untuk membeli satu unit Ferrari 250 GT, sebagai sebuah pencapaian dalam hidup, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Namun, Ferruccio menyadari bahwa Ferrari 250 GT miliknya punya kelemahan pada sistem transmisi. Tepatnya, masalah terletak pada kopling yang dianggap kurang presisi. Situasi ini menjadi pemicu bagi Lamborghini untuk mengkritik Enzo Ferrari. Namun, alih-alih mendapatkan tanggapan positif, kritik dan saran yang dilontarkan oleh Lamborghini justru membuatnya dihina oleh Enzo Ferrari. Masalahnya bukan ada pada mobil, tetapi ada di pengemudi yang mengendarainya. Urusi traktormu saja, daripada memperhatikan mobil saya, ujar Enzo kepada Lamborghini. Kata-kata pedas ini sontak menjadi cambuk semangat Lamborghini dan mengucapkan sumpah untuk mendesain mobil sport yang bisa mengalahkan Ferrari. Ia pun bekerja keras untuk membuat mobil tersebut. Berbekal ilmu yang dimiliki, Lamborghini pun merekrut 3 orang mantan karyawan Ferrari. Ia terus bereksperimen membuat mobil yang dapat melesat hingga 241 km per jam. Hingga pada tahun 1963 menjadi tonggak sejarah bagi Lamborghini yang berhasil merilis mobil sport pertamanya, 350 GT. Lamborghini 350 GT pun melakukan debut di Turin Auto Show pada 1963. Tak disangka, karya yang berasal dari sakit hati ini justru menuai banyak respons positif. Lebih dari 130 unit terjual sepanjang tahun 1963. Melihat kesuksesan ini, Lambo tidak tinggal diam. Ia mulai menciptakan 400 GT dan 400 GT 2+2 di fasilitas produksi yang berlokasi di kota kecil bernama Sanakta. Lamborghini tak berhenti membuat kejutan. Di Geneva International Motor Show edisi 1966, mereka memperkenalkan kepada dunia dengan desain mobil terbarunya yaitu Lamborghini Miura. Desain Miura saat itu meluluhlantahkan car entusias di seluruh dunia. Di sini juga Enzo Ferrari menyadari bahwa Lamborghini benar-benar mengamuk atas ucapan yang pernah dilayangkan. Layaknya sebuah bisnis, Lamborghini pernah menelan pil pahit dan merasakan titik nadir paling bawah. Pada tahun 1974, omset bisnis traktor jatuh hingga membuat perusahaan rugi. Ferruccio Lamborghini pun menawarkan kepada Fiat untuk membeli perusahaannya dan Fiat pun setuju mengakuisisi saham Lamborghini. Usai diakuisisi, nama Lamborghini kian melesat. Sayang, di era 1970-an krisis minyak terjadi di seluruh dunia. Hal ini secara otomatis membuat penjualan mobil performa tinggi menjadi turun. Panjangnya inden berujung pada larinya konsumen yang tak mau menunggu. Lagi-lagi Lamborghini menelan pil pahit untuk kedua kalinya. Pada tahun 1978 perusahaan dinyatakan bangkrut. 2 tahun setelahnya, Mimran Broter mengambil alih perusahaan dan mengembangkan LP400 Countach menjadi LP500S. Nampaknya di bawah manajemen Mimran Broter, perusahaan tidak menunjukkan kenaikan penjualan. Mereka pun akhirnya menjual saham Lamborghini kepada perusahaan asal Amerika Serikat, Chrysler Corporation. Chrysler pun mencoba memompa nafas Lamborghini agar kembali bangkit lewat model baru yang dirilis, yaitu Diablo. Usaha yang dilakukan Chrysler untuk Lamborghini ternyata cukup ampuh dan berhasil. Memasuki era 1990-an, Chrysler diterpa krisis yang membuatnya harus melepas saham Lamborghini. Pada tahun 1994, Chrysler pun sepakat melepas merek Lamborghini kepada konsorsium V-Power Corporation dan Micom Setco. V-Power Corporation sendiri kala itu dimiliki oleh Tommy Soeharto, putra mendiang Presiden Soeharto. Sedangkan Micom Setco merupakan grup investasi asal Malaysia yang mayoritas sahamnya dimiliki Setiawan Jodi, pengusaha asal Indonesia juga. Perusahaan patungan ini sepakat mengakuisisi saham Lamborghini dengan nilai $40 juta AS. Di bawah kepemimpinan dua perusahaan tersebut,
Lamborghini melahirkan beberapa model, di antaranya SV dan VT Roadster yang mendapatkan animo positif di pasar Amerika Serikat. Lagi-lagi saham Lamborghini kembali dijual pada tahun 1998 akibat krisis moneter, atau hanya 4 tahun di bawah kepemimpinan dua perusahaan tersebut. Keduanya setuju untuk melepas perusahaan lewat letter of intent kepada raksasa otomotif asal Jerman, Volkswagen Audi hingga saat ini. Walaupun dijual, kedua perusahaan mendapatkan keuntungan hingga 3 kali lipat dari hasil penjualan saham Lamborghini. Nilai yang berhasil diraup saat itu mencapai 110 juta dolar AS, dan angka ini terbilang sangat tinggi walaupun kondisi saat itu krisis moneter. Dan keluaran mobil Lamborghini yang terbaru pada saat ini yaitu Lamborghini Sian Roadster yang merupakan salah satu hypercar paling langka milik Lamborghini saat ini. Bahkan Sian Roadster bisa dibilang sebagai versi topless dari mobil paling kuat dari portfolio Lamborghini. Mengusung sistem hibrid, Lamborghini Sian Roadster mencangkok mesin V12 dan juga motor listrik 48 volt membuat tenaganya makin buas. Lamborghini Sian Roadster bisa berlari 0-100 km per jam dalam kurun waktu kurang dari 2,8 detik dan mencapai kecepatan maksimal lebih dari 350 km per jam. Inilah kisah dibalik terciptanya mobil Lamborghini yang kini menjadi mobil idaman bagi semua orang.